Kejari Sungai Penuh berhasil mengamankan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana bangunan stadion mini wilayah setempat. Tersangka diketahui merupakan pengelola anggaran sekaligus menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada Senin 16 Desember 2024 telah menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan stadion mini di Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Sukma Jaya Negara menyampaikan, setelah dilakukan pemeriksaan intensif selama 9 jam terhadap DFC, akhirnya pihak penyidik menetapkannya sebagai tersangka dengan dugaan korupsi kasus pembangunan stadion mini Kota Sungai Penuh, di mana dalam kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp779 juta. Pada saat penetapan status DFC sebagai tersangka, ia tiba-tiba jatuh pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan medis. Diketahui, DFC merupakan pengelola anggaran sekaligus menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh. Dengan inisial DFJ selaku pengguna anggaran dan sekaligus selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh, di mana jumlah saksi yang sudah kita ambil dari keterangan yaitu 25 saksi, jumlah ahli dari ahli botani, ahli pelayanan bangunan, ahli pengadaan barang dan jasa, ahli perhitungan kerugian keuangan negara, ahli konstruksi. Pasal yang disangkakan terhadap tersangka yang barusan ditetapkan pada hari ini yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tadi diubahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan setidaknya itu melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kerugian negara yang kita sangkakan yaitu Rp779.364.308,29. Saat ini tersangka harus menjalani tahanan rumah yang terhitung sejak tanggal 16 Desember 2024 hingga 4 Februari 2025. Sebagai langkah antisipasi, pada tubuh tersangka dipasang alat pendeteksi atau detection chip agar keberadaannya dapat diawasi oleh pihak kejaksaan. Dari Sungai Penuh Jambi, Mulyadi Lasa, Nasional TV melaporkan.